Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Wahyudin, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Dan sudah bersama dengan saya, salah satu aktor, sutradara, penulis naskah, dan pegiat teater di Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Rudianto atau Bapak Rudi Iteng. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam, Mas. Alhamdulillah. Tentu ini menjadi suatu kehormatan bagi saya bisa berjumpa, bisa berbincang dengan salah satu pegiat teater di Indonesia, walaupun melalui virtual Zoom. Bagaimana Pak Rudi kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Dengan gimana, sehat juga? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Iya, walaupun ya di kondisi pandemi seperti inilah, tapi alhamdulillah kita sudah agak mendingan pandemi kita saat ini. Alhamdulillah. Ya Pak, langsung saja ya Pak. Saya ingin bertanya-tanya dengan Bapak, khususnya mengenai teater di Indonesia. Tapi sebelum saya bertanya dengan Bapak, saya ada satu pertanyaan dari saya sendiri yang pernah ditanyakan oleh teman saya ketika saya masih aktif di teater sekolah. Di mana ada teman saya yang bertanya seperti ini, Pak. Din, sebenarnya berdrama atau berteater sih, Din, kamu? Berdrama dengan berteater itu sama atau beda sih? Nah, di situ saya bingung Pak mau jawab. Karena memang saya aktif di teater karena menyukai seni perannya, tidak terlalu paham dengan teori-teorinya. Akhirnya saya jawab seperti ini, Pak. Teater itu bentuk dari kumpulan beberapa seni, antara peran, musik, dan juga artistik. Sedangkan drama itu lebih ke perannya, lebih ke naskahnya, itu yang namanya berdrama. Saya jawab seperti itu, Pak. Nah, mumpung saya bertemu dengan Bapak, saya ingin bertanya, drama dengan teater itu sama atau tidak, Pak? Hal yang sama atau yang berbeda? Iya. Ini yang sering banyak juga orang tanyakan. Teater itu, ya kan? Kalau saya akan merunut kepada teori dulu nih. Kalau teater itu kan dari Yunani itu, kalau dari asal katanya dari teatron, artinya yaitu takjub, menonton, ya. Itu kalau dalam istilahnya itu seni pertunjukan atau gedung pertunjukan. Nah, sedangkan drama artinya hanya laku atau action atau perbuatan. Kalau dalam istilahnya yaitu perbuatan manusia di atas panggung. Nah, sekarang bagaimana sih teater sama drama itu? Sebenarnya kalau dalam saya istilahkan, teater itu adalah, kalau dalam istilah benda ya, teater itu adalah embernya. Drama itu isinya. Tadi kan kalau saya bilang drama itu adalah laku, action, perbuatan manusia di atas panggung. Sedangkan teater adalah seni pertunjukan atau gedung pertunjukannya. Kalau dalam saya ibaratkan, teater itu adalah ember, ya, isinya itu adalah drama. Jadi sebenarnya itu sama. Jadi drama itu bagian dari unsur yang ada dalam teater apa ya? Iya, drama. Jadi drama itu isinya. Oke, Pak. Isinya. Siap. Drama itu isinya. Itu, drama itu isinya. Jadi paham saya, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Bapak sendiri sudah sejak kapan mulai menggeluti dunia teater? Dan apa alasan Bapak yang membuat ingin terjun ke dunia teater, Pak? Alasannya apa dulu, Pak? Pas awal pertama kali. Saya mengenal pertama kali itu waktu itu di Pondok Pesantren Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu itu ada ekstrakurikuler teater dan saya ngikuti itu. Dan saya suka, saya jatuh cinta, akhirnya saya terus. Nah setelah itu berkembangnya waktu saya kuliah, saya teruskan. Dan
akhirnya saya merasa bahwa ini jalan saya. Sebenarnya waktu itu ada pilihannya, saya suka seni, antara musik sama teater itu saya jalan mana dulu nih yang saya kan mencari nih ya, mencari sesuatu yang saya mungkin bisa saya teruskan dalam saya berkarya. Ternyata teater, bukan musiknya. Teater terus saya ada peningkatan, saya terus menjadi, saya terus ada terus, dan akhirnya ya udahlah, saya tetapkan bahwa teaterlah jalan saya untuk berkesenian gitu. Oh iya oke Pak. Nah di masa jadi awal SMP lah ya. Oh berarti dari SMP ya Pak ya, Bapak mulai terjun ke teater. Nah di masa awal Bapak mulai menggeluti teater, mulai serius di teater, bagaimana tanggapan dari keluarga Bapak atau orang tua Bapak dengan anaknya yang mulai aktif di teater? Seperti apa tanggapan dari orang tua Bapak dulu, Pak? Apakah mendukung atau bagaimana, Pak? Ya sebenarnya sih waktu itu agak kurang mendukung ya. Terlebih orang tua saya ini jujur aja, waktu saya itu sebenarnya pengen di kuliah di ISI misalnya, untuk teater, tapi tidak boleh. Katanya ngapain sih seni? Ngapain sih seni? Akhirnya ya udahlah, buat selain seni, buat apa nanti jadi apa gitu loh. Akhirnya saya ngambil di teologi perbedaan agama, tapi saya tetap tidak meninggalkan teater. Tetap tidak meninggalkan teater. Nah, waktu orang tua saya di kampus itu saya sering mereka dengar saya teater dan sebagainya, nggak pulang ke waktu liburan dan sebagainya, ya akhirnya orang tua, kakak kamu jadi sekarang aktif di teater ya? Iya. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya udah, orang tua akhirnya membiarkan apa ya? Sudahlah. Ya, membuka diri, memberikan saya kesempatan. Ya udahlah, saya bilang saya nggak bisa melepaskan kesenian. Saya masih pengen berkegiatan di kesenian, yaitu salah satunya di teater. Meskipun saya bukan sekolah teater, tapi saya pengen tetap berkegiatan teater. Akhirnya orang tua saya tetap mengizinkan. Oh gitu. Emang dulu yang saya rasakan pun seperti itu, Pak. Saya pada awal saya aktif di teater Sabili, saya gitu orang tua sempat, ya kalau bisa janganlah seperti itu. Saya juga pengen masuk ISI dulu, tapi lagi-lagi orang tua, karena mungkin orang tua tahu orang seni seperti apa katanya. Karena dulu bapak saya dulu berjualan di IKJ Jakarta, Institut Kesenian Jakarta, Taman Marzuki. Nah, mungkin Bapak saya sering melihat mahasiswa-mahasiswa dari kesenian, akhirnya ketika saya minta izin buat masuk di sekolah seni, Bapak saya pun tidak mengizinkan. Karena alasannya itu, Bapak tahu lah orang seni seperti apa. Padahal tidak semua seperti itu ya, Pak. Tapi sekarang, tapi sekarang malah alhamdulillah saya semuanya dapatkan dari seni. Iya itu. Iya. Saya sekarang untuk memenuhi kehidupan keluarga saya, memenuhi anak-anak, semuanya dari seni, dari teater. Seni ya, Pak. Iya, bukan dari disiplin ilmu saya pas kuliah ini. Bisa saja dengan ini jurusannya tadi bahasa dan sastra, tapi Mas Wahyudin dia tetap berkesenian, bisa saja nanti besok-besok juga tetap saja jalurnya kesenian ya seni udah. Bisa ya, Pak. Oh, gitu. Siap. Oke, bisa. Pak. Sama saja kayak misalnya itu Putu Wijaya itu sebenarnya kan dia fakultas hukum. Iya. Ya kan, dia UGM. Dia tetap bersenian dan jadi teaterikawan juga. Rendra dia pun juga filsafat, dia di kesenian. Siap. Oke, Pak. Oke. Di teater tetap saja. Cuma kalau memang untuk lebih mempeng ke teorinya memang harus belajar di ISI. Cuman kalau lebih senang ke bagaimana hobi ini bisa menjadikan profesinya, banyak yang sudah kayak Putu Wijaya, dia tidak disiplin ilmunya tapi menjadi teaterawan. Iya, oke, Pak. Siap. Selanjutnya nih, Pak, pertanyaan selanjutnya. Saya melihat
profil Bapak di Wikipedia, di mana Bapak ada karya membuat naskah bersama dengan istrinya, Pak, yang berjudul apa ya, lalu Sepasang Kidung pada Suatu Senja dan titik koma. Itu dibuat bersama dengan istri, Pak. Nah, betul. Yang ingin saya tanyakan, apakah istri Bapak memang berlatar belakang yang sama seperti Bapak dari teater, atau memang istri Bapak ini ikut teater karena memiliki suami yang menggeluti dunia teater? Ya, sama. Jadi istri saya juga waktu di SMA 1 Solo, dia juga ketua teaternya, teater kosong. Ya, terus di kuliah dia juga disambung, dia berkegiatan teater sampai terus kita ditemukan dalam proses bareng, akhirnya cinlok, ya kan? Disitulah. Jadi dari latar belakang yang sama ya, Pak? Iya, betul. Dengan teater Bapak bisa mendapat rezeki, bisa juga mendapat istri, jodoh. Iya, dapat ijazah dan dapat ijabsah. Iya kan? Luar biasa. Oke, Pak. Siap. Selanjutnya, untuk anak-anak Bapak sendiri, apakah Bapak dengan istri juga mengarahkan anak-anak untuk ikut terjun ke dunia teater, Pak? Atau bagaimana Bapak mengarahkan anak-anak Bapak untuk karir selanjutnya? Tidak, saya tidak memberikan mereka itu mau jadi apa saja silakan. Bahkan mau, yang penting kalau istri saya jangan tentara atau polisi katanya. Yang penting yang lainnya selain itu. Katanya istri saya takut jadi tentara atau polisi. Tapi kalau saya sih nggak apa-apa mau jadi tentara atau polisi. Ternyata berkembang selanjutnya dia karena sering nonton teater, dia sering ikut kemana-mana latihan teater. Ya sekarang pun yang anak pertama ini pun juga sekarang pun bahkan pada ini malam ini dia tetap latihan teater bersama teman-temannya. Ya, dia mulai berteater itu, anak saya itu malah dari SD dia sudah malah pernah ke Solo jadi peran utama teater yang kita berangkatkan festival teater anak-anak. Nah, anak saya sudah ikut teater. Saya tidak memberikan, ayo ikut teater kamu nanti jadi teater, enggak. Tapi ya katanya orang sih, buah tidak jauh dari pohonnya. Iya, apalagi buah jatuh tidak jauh dari buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, akhirnya iya juga ya. Padahal saya enggak pernah memberikan dia udah jadi teaterlawan saja, enggak. Dan sekarang dia malah lebih asik dari saya. Dia terus latihan terus sama teman-temannya gitu. Ya, mungkin dari bapak ibunya kan jelas di teater ya, mungkin darahnya lebih kuat lah. Ya itu lebih asik mungkin ya. Iya. Ya, bahkan ini sudah dia merencanakan akan kuliah di IKJ. Padahal saya udah ya kalau bisa sih nggak ada lagi nih, kamu nggak ada semacam barangkali ada ini lagi, enggak lah, ya udah. Siap. Ya. Saya nggak mau seperti orang tua saya yang harus nggak boleh di teater, nggak boleh di sini ya, karena dia pengen. Itu yang saya rasakan. Iya, saya nggak mau itu. Silakan mau kan, kalaupun dia nggak mau teater pun, ya silakan, nggak apa-apa. Mau misalnya mau ambil apa kayak manajemen, kamu mau berapa silakan. Tapi tiba-tiba dia ambil teater, ya udah silakan. Oke, Pak, siap. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benar itu ya. Iya, katanya. Tapi ternyata ya juga ya. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau kita melihat para pegiat teater itu kan kerap terbentur dengan biaya untuk tiap kali memproduksi sebuah pertunjukan. Tak jarang justru mereka yang pegiat teater harus menutupi kekurangan biaya produksi dengan uangnya sendiri,
Padahal waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah pertunjukan teater kan yang termasuk sangat besar ya Pak. Nah, menurut Bapak, apa sih penyebab para pegiat teater sering bahasanya sering tombok ketika akan mengadakan pentas, sering mengeluarkan uang sendiri. Menurut Bapak apa penyebabnya Pak? Ya, memang teater itu memang di Indonesia masih belum bisa menjadi industri yang bisa dikatakan memberi jaminan untuk profesinya ya. Karena sedikit yang dia memang profesionalisme utuh dia dari teater bisa dihitung lah. Dan kita harus mengakui itu, kayak misalnya Nano Rianjarno, Putu Wijaya, Butet Kadarasasa, itu kan dia memang sudah menjadi profesinya dan dari teater seutuhnya, karena dia sudah memberikan banyak karya dan akhirnya pun dia juga bisa menghasilkan, bisa menjadikan industri pertunjukan. Nah, bagaimana kalau yang belum itu, ya menurut saya sih jangan idealisme. Idealisme itu di Indonesia ini belum bisa mungkin seperti mereka. Ya kita misalnya, saya menyampaikan kepada teman-teman, silakan jadi pengusaha, silakan kalian menjadi guru, menjadi dosen, menjadi apa saja dengan tidak meninggalkan teater itu. Ya, dengan tidak meninggalkan teater, karena teater itu butuh biaya. Teater itu untuk berkarya butuh biaya. Jadi silakan jadi apa saja, apa pengusaha lah, jadi pegawai lah, jadi apa namanya, pokoknya harus kerja selain teater nggak masalah. Karena kalaupun kita pengennya seperti Nano Rianjarno, Putu Wijaya, almarhum Rendra, Butet Kadarasasa, Sujo Tejo, itu mereka itu sudah lama dan mereka kuat memang. Ya, dan nasib orang pun nggak bisa sama terus seperti mereka. Nah, gitu. Ya kan, maka ya untuk idealismenya ya tetap berteater. Tetap berteater. Tapi bekerjalah sesuai dengan ada skill lain selain teater, silakan dikembangkan untuk pundi-pundinya untuk menghidupi keluarga, menghidupi anaknya, sekolah dan sebagainya. Teater ini menjadi semacam meskipun bisa kita nggak menafsir kalau teater itu bisa menjadikan profesionalisme, bisa, tapi nggak bisa kita gantungkan itu semuanya di teater. Iya. Oke. Jadi seorang pegiat teater juga harus memiliki pekerjaan yang jelas lah Pak ya, biar untuk menghidupi mereka sendiri. Betul. Iya. Betul. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa teater di Indonesia kan belum berkembang seperti di negara-negara yang maju seperti Amerika, Prancis atau yang lain yang lebih maju teaternya. Sedangkan di Indonesia kan teater ini kurang dinikmati oleh masyarakat. Menurut Bapak, apa sih yang membuat teater di Indonesia ini tak semaju dengan negara-negara seperti Amerika ataupun Prancis di sana? Apa yang membuat teater kita seperti ini saja, Pak? Apa, Pak, penyebabnya, Pak, menurut Bapak? Iya, karena di samping di sini di Indonesia juga negara berkembang. Ya, jadi masyarakatnya itu pun juga belum bisa memberikan sesuatu dalam seni peran itu, belum bisa memberikan status yang lebih pada teater. Di Eropa dan Amerika, untuk seni peran, statusnya yang paling tertinggi kastanya itu teater. Kedua film, ketiga sinetron. Di Indonesia dibalik. Sinetron dulu, film, baru teater. Terakhir teater. Iya, di sana
Ya, di sana di Eropa dan Amerika, teater itu menjadi pertunjukan orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang kaya. Makanya kayak di Amerika, misalnya di kota Broadway, ya sepanjang kota Broadway itu banyak pertunjukan. Dan tiketnya pun itu mahal-mahal. Dan itu pun selalu ramai, Pak. Ramai, di Prancis pun juga sama. Ramai. Tiketnya itu bisa sampai, ya kalau dalam rupiah ya sedikitnya 1.500.000 ya sampai berapa gitu. Iya, karena mereka tontonan orang kaya di sana, tonton orang bergengsi. Teater sana itu nonton orang-orang cerdas, makanya orang cerdas itu nontonnya teater, bukan nonton sinetron. Iya. Kalau di Indonesia, negara berkembang, suka sinetron, dia lebih suka sinetron. Makanya ada beberapa aktor yang dia nggak mau main sinetron, karena dia akan turun kasarnya. Kamu pernah melihat Reza Rahardian main sinetron? Oh iya, pernah. Jadi tidak pernah. Nggak pernah. Pernah nonton Nicholas Saputra di main sinetron? Nggak pernah. Pernah nonton Dian Sastro di sinetron? Nggak pernah. Dia hanya mau main di teater dan film. Kalau dia main sinetron, kastanya turun sebagai aktor. Padahal dia merujuk kepada seni peran di Eropa dan Amerika. Tapi secara di Indonesia, keuangannya itu bagus sinetron. Iya kan, malah gede sinetron nggak Pak ya? Iya. Coba misalnya kemarin itu kayak sinetron apa dan sebagainya. Ya iya, seorang ibu-ibu suka sinetron itu episodenya itu dipanjang-panjangi. Nggak selesai. Dan semakin kuning semakin bagus. Nah kalau teater sama film, ya udah. Gitu. Itulah. Jadi di balik di Indonesia itu memang lebih suka yang seperti itu. Ya karena memang negara berkembang. Kalau negara yang sudah maju, wah pasti mereka tandanya negara maju itu teaternya juga maju. Oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya Pak. Sebagai seorang sutradara teater, seperti apa sih kriteria atau skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang aktor agar menjadi aktor yang baik menurut Bapak? Sebenarnya aktor yang baik, dia yang selalu ikhlas berproses, ya, ikhlas berproses, aktor yang baik, ikhlas berproses, ikhlas terhadap perannya, ya, sehingga dengan keikhlasan itulah dia akan mencapai semuanya. Oke, siap. Balik lagi. Intinya sih itu ikhlas. Ikhlas ya Pak ya, kuncinya ya Pak ya, untuk menjadi seorang aktor yang baik lah, bisa dikatakan baik. Iya. Oke Pak. Ikhlas bukan ikhlas hanya dikasih uang, ngasih uang enggak, tapi ikhlas juga pada peran. Iya. Oh ya. Oke Pak. Selanjutnya Pak, Bapak kan selain aktif di teater juga beberapa kali main film Pak. Nah, menurut Bapak lebih enak mana, main film atau bermain teater? Dan lebih mudah mana menurut Bapak? Sebagai seorang aktor, sebagai aktor. Iya. Sebenarnya saya ya medianya memang berbeda. Medianya berbeda, tapi kalau saya memang tetap saya lebih senang main teater di panggung. Cuman untuk di film juga tidak masalah, karena biasanya dia untuk di teater itu akan menjadi semacam tantangan berikutnya. Main film itu menurut saya akan menjadi semacam lompatan yang, maksudnya bukan lompatan yang jauh, enggak, lompatannya dalam media. Kalau di sini media panggung, film media kamera atau layar kaca atau layar film, ya, visual. Di situ akan menjadi semacam perbedaan yang
ada yang dirasakan. Misalnya kalau dalam teater itu akan menjadi semacam tidak ada lagi kalau sudah di panggung itu semuanya harus diselesaikan dengan baik tanpa ada cut-cutan. Cut-cutan itu adanya pas saat latihan. Tapi kalau dalam film, nah itu proses dalam itunya nggak panjang, tapi dalam pengambilan gambar dan sebagainya panjang karena disitulah kata-katanya langsung pada text shotnya itu. Itu syutingnya itu dalam syutingnya itu akan ada kata-katanya sesuai tidak dengan gambar, sesuai tidak dengan dialognya. Nah, itu yang menentukan saudara untuk mengkat itu. Tapi kalau di teater itu full, nggak boleh kalau dalam sudah di panggung, aduh saya lupa, enggak. Tapi kalau di dalam film itu kan, aduh saya lupa, bisa di itu lagi. Oke. Jadi retake lagi, ya kan, di retake lagi. Itu bedanya sih itu aja. Bedanya kalau teater itu sebelumnya sudah proses panjang untuk aktornya ya, untuk aktornya. Ya, terus finalnya di panggung. Tapi kalau film prosesnya itu pada pengambilan gambar. Ya, sudah selesai, finalnya di edit dan jadilah suguhannya dalam bentuk film itu. Oke Pak, jadi Bapak lebih suka di teater ya, Bapak sendiri ya, sebagai seorang aktor. Ya. Oke. Karena menurut saya itu menjadi tantangan. Kalau dalam teater itu kameranya kan penonton. Iya, benar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, penonton itu memilih untuk dilihat, baik itu dari muka, tangan, kaki. Penonton tuh berhak memilih. Jadi saya secara keutuhan itu harus menampilkan yang bagus dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena mata kamera penonton teater itu ada di mata penontonnya. Iya. Kameranya itu ada di mata penontonnya kalau teater. Tapi kalau film ya sudah disuguhkan dengan editing kamera dan editing film itu sendiri. Misalnya penonton nggak bisa berdaya karena saudara film atau editingnya sudah membuat ini loh, cukup hanya mulut saja yang kena. Ini cuma samping saja yang kena. Itu. Oke Pak. Sudah dibikin sama, kalau film sudah didikte, penonton itu sudah didikte, nonton cuma segini saja, nggak bisa saya menonton sampai kakinya. Itu. Oke, siap. Pertanyaan terakhir nih Pak, untuk Bapak. Harapan Bapak terhadap teater di Indonesia di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini. Apa harapan Bapak dengan teater kita? Ya, harapannya untuk teater Indonesia ya harus berani berinovasi, karena ini tantangannya. Jangan sampai teater itu meninggalkan penonton, dan jangan sampai penonton meninggalkan teater. Paham maksudnya? Teater jangan sampai meninggalkan penonton, penonton jangan sampai meninggalkan teater. Karena ini kita semuanya tantangannya lebih luar biasa. Iya. Luar biasa. Apalagi ini di pandemik yang seperti ini, ya kita banyak sekali tantangannya. Ada YouTuber, ada sekarang visualnya, live streaming dan sebagainya. Saya kemarin tuh lagi utak-utik bagaimana live streaming yang bagus, bagaimana teater itu digambar sinematografi itu yang bagus bagaimana, bagaimana teater itu difilmkan yang bagus bagaimana. Itu dalam masa pandemik ya. Tapi kalaupun pandemi sudah selesai, ya bagaimana teater itu tidak meninggalkan penonton dan penonton tidak meninggalkan teater. Nah, ya bagaimana teater itu penonton itu menyukai teater. Gitu loh.
bagaimana bagaimana teater itu pun juga mengambil penonton. Ya. Ya, mudah-mudahan seni teater Indonesia bisa berkembang seperti di negara-negara Eropa dan juga Amerika, bisa disukai oleh masyarakat, bisa bersaing dengan hiburan lain di tengah kemajuan seperti saat ini. Karena bagaimanapun teater juga bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan kemajuan yang sangat pesat seperti saat ini, seharusnya kan dapat memberikan kemudahan akses ya Pak bagi masyarakat, kemudahan akses dan juga opsi mereka untuk lebih banyak memilih dan mengembangkan mana seni yang akan mereka pilih. Ya, itulah akhir dari wawancara saya bersama dengan Pak Rudi. Semoga pembicaraan ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan juga nanti para pendengar. Terima kasih banyak Pak Rudi atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Salam untuk keluarga Bapak, untuk istri Bapak, untuk anak-anak, dan teman-teman para seniman teater. Terima kasih Pak Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.